Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pewaris ilmu Rasulullah, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama berkumpul di dalam peringatan Nabi Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini Allah memberkahi kita semua. Amin. Jika dikatakan inda dzikril auliya tanzilur rahmah, kalau diceritakan wali maka turun rahmat, maka bagaimana menurut pian kalau yang diceritakan itu adalah Nabi, dan yang diceritakan ini adalah Sayyidul Anbiya, penghulu dari para nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi yang kita bicarakan ini tadi membaca maulid Habsyilah Imam Ali Al-Habsyi, beliau menulis wa laqad intasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Sungguh Rasulullah itu berakhlak dengan akhlak yang begitu mulia, dengan akhlak yang begitu baik, yang seandainya akhlak Nabi itu ingin diceritakan dan ditulis, beliau katakan bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Tentu tulisan itu tidak pernah cukup, habis kertas, habis tinta, cerita Nabi belum selesai diceritakan. Lalu karena tinta habis, kertas habis, sekarang manusia pulang bepandir untuk mengisahkan Nabi. Dan bukan cuma satu penceramah, langsung malam ini dirapel. Seandainya kita undang Ustadz Somad, diundang Buya Yahya, diundang Ustadz Firanda, lamun sini takut. Ya, amun diundang sini, kalau sibuk kan ada. Diundang semua, Ustadz Khalid, Ustadz Adi Hidayat, semuanya suruh datang ke sini, suruh mengisahkan Nabi. Karena boleh sama, yang satu mengisahkan Nabi akhlak sidin, satu mengisahkan Nabi rupa sidin, yang satu mengisahkan Nabi pemurah sidin. Maka ujian Imam Habsyi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusir. Sepandai apapun orang mencoba menceritakan Nabi ini, yafnaz zaman, kiamat hari, kisah Nabi kada tuntuk juga lagi dikisahkan. Nah jadi malam ini lamun hendak mengisahkan semua kada bakal bisa juga. Hendak mengisahkan banyak sampai kapan? Sampai mati kita berdataan, berganti anak cucu pulang nyambung di sini. Mati anak cucu, sambung anak cucu, mereka mati, kisahnya kada selesai. Nah jadi malam ini kita hanya ingin telinga kita ini mudah-mudahan Allah bersihkan, Allah muliakan dengan berkat mendengar sedikit tentang Nabi Muhammad. Karena telinga kita ini kebanyakan yang didengar sudah.
habar nang kadang-kadang kada bujur, mendengar gosip, mendengar habar-habar yang kada benar. Maka saatnya kita bersihkan telinga kita dengan mendengar cerita Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita mulai. Yang pertama, orang yang kita bicarakan ini Bapak Ibu, ada dua hal menonjol yang ada pada beliau. Dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik rupa dan akhlak. Nah, kita dua ini jadi membahas cukup lagi kira-kira rupa dan akhlak. Kalau kita bicara rupa, ujar sahabat, ma ra'aitu qablahu wa la ba'dahu mithlah. Aku kada pernah melihat nang kaya Nabi ini nah. Sebelum Sidin lahir dan sesudah Sidin wafat, kada pernah aku melihat orang nang seperti Nabi. Sebelum aku bertemu Nabi, setelah aku bertemu Nabi, Nabi ini kada ada yang menyamai, apalagi mengalahkan. Nabi Muhammad itu ibu-ibu, dikatakan Nabi Muhammad itu laisa bil tawilin ba'in wala bil qasir. Kalau kita bicara fisik, Nabi itu bukan kada jangkung, kada juga rendah. Apa berarti? Nah, sedang. Jangkung kada, rendah kada. Dan Nabi Muhammad itu dikatakan azharul laun, asmarul laun. Nabi itu memiliki kulit yang putih terang. Ulang-ulangi, putih terang, putih bercahaya. Ini ada juga ujar bahasa Banjar itu artinya putih kalas. Dan tahu putih kalas? Nama putih kalas. Ini putih itu boleh macam-macam juga. Ada putih pucat. Putihnya iya putih, tapi pucat putihnya. Ada juga putih yang kayak bubuhan bule. Cuma lain bule yang cuma di dalam sini. Bule yang di Eropa atau bule di Amerika. Bubuhan bule itu putih kada? Tapi putih bubuhannya tuh putih, baik kulitnya berbintik-bintik habang. Tapi hati orang-orang bule itu awalnya putih, cuma berbintik habang. Lamun kita ini kan hiram berbintik putih. Dan Nabi Muhammad ini putihnya dikatakan kemerah, bukan berbintik merah, tapi karena ada kemerahan di kulit itu lalu memancarkan cahaya. Makanya istri Nabi Sayyidah Aisyah itu disebut dengan sebutan Humairah, perempuan yang cantik yang berbintik kemerah-merahan. Nabi Muhammad itu pernah dilihat sahabat, dikatakan oleh Imam Jabir bin Samurah, salah seorang sahabat Nabi. Ujar beliau, ra'aitu Rasulullah fi lailati idhiyah. Aku pernah melihat Nabi di malam purnama. Wa alaihi hullatun hamra, dan beliau saat itu memakai kain yang ada warna merahnya. Nah, pas pada ibu-ibu ini menjilbab habang. Maksudnya kayak kena habang, ada habangnya. Kan coba bayangkan manusia itu kulitnya putih, pakaiannya habang, kayak apa? Nah, ujar bahasa Banjar tuh menceronong. Menceronong tuh apa? Ini dulu tuh bener bahasa Banjar kan paham aja lah. Lalu begitu terang terlihat. Nabi Muhammad malam itu begitu bersinar, maka aku dari sini memperhatikan. Karena kulihati bulan yang begitu indah di malam purnama, kada ada lampu, hanya ada cahaya bulan. Karena aku pandang Nabi, aku pandang bulan, kulihat Nabi, kulihat bulan, berbulak-balik mataku. Sampailah dari sini aku pada satu kesimpulan, walahu indi ahsanu minal qamar. Sungguh Nabi Muhammad itu
lebih indah daripada bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau begitu fisik Nabi, pertanyaan ulun, kawan ada umpat itu? Nabi buai hidung sinin mancung, kawan ada umpat itu? Hah? Nabi Muhammad itu ujar bini sidin, Nabi itu memiliki perut yang seperti kertas yang dilipat. Dan kalau kertas itu bila dilipat muka bebekas kan? Kayak itu perut Nabi, ujar bini sidin. Sama lawan kita. Ya kan kalau orang wahid itu kan ada kalau parut nambah sipek, nambah kotak-kotak parut. Ada seorang nih parut bulat, ada sama di kalangan Nabi. Berarti kesimpulannya buat satu, fisik itu cukup diketahui, tapi kadang orang empati. Nabi Muhammad itu memiliki dahi yang lebar, memiliki alis yang tebal dan berwarna hitam, rambut Nabi hitam, mata Nabi yang bagian hitamnya ini benar-benar hitam, kada biru, kada coklat, hitam, luar biasa, putih awak Nabi. Lalu kisahnya anak mau empati Nabi supaya putih juga, lalu menukar MS Glow supaya putih juga. Apa hasilnya? Besar putih juga ya muka, cuma bulu hiram. Ini muka aja dia loh, bebelang akhirnya. Nabi memang. Nah, jadi kesimpulannya karena ini adalah sesuatu yang hanya kita ketahui tapi tidak bisa diikuti, maka kita pindah yang kedua. Karena yang kedua ini untuk itu Nabi diutus. Berarti ini Nabi suruh empati. Yang kedua inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Allah puji Nabi, innaka la'ala khuluqin. Sungguh wahai kekasihku Muhammad, kamu berada di atas budi pekerti yang begitu luhur. Yang dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal. Aku diutus dari Nabi oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maka malam ini kita sampai kepada pembahasan yang terakhir. Karena dua aja loh. Yang pertama fisik, yang kedua karena sesuai lawan tema. Melalui peringatan Maulid Nabi kita jadikan Rasul sebagai suri tauladan. Ya tadi Rasul tanda-tanda dengan mengikuti sunnah dan akhlak sendiri. Nah, akhlak Nabi inilah yang ingin kita bahas dan ulun kada usah panjang lebar. Di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan tentang Nabi dan menceritakan sifat-sifat. Ketika Allah mengkabarkan tentang datangnya seorang Rasul dari golongan kita sendiri, dari golongan orang-orang Quraisy sendiri yang berdakwah kepada mereka, Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Nah, yang kita bahas Bapak Ibu malam ini ada tiga ini yang kita ingin bahas tentang Nabi, yang mudah-mudahan dengan kita membahas tiga di antara sekian sifat Nabi itu, mudah-mudahan itu kawa kita umpati. Yang pertama, Nabi Muhammad itu para jamaah memiliki sifat azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz, sungguh terasa berat sekali bagi Nabi, terasa sangat berat bagi Nabi apabila ada sesuatu yang menyakitkan, menyusahkan atau menakutkan. Bila ada umat ini para jamaah kesusahan, umat ini ketakutan, umat ini kesakitan,
maka yang merasakan beratnya itu adalah Nabi. Kadang dia melihat daripada sayangnya orang tua lawan anak. Ada anak umpama sekolah SMA kada lulus kuliah, kada lulus SMA. Begitu menerima surat, sekalinya isi surat itu inya kada lulus, itu nang menangis bisa mamanya. Kenapa? Karena berat rasanya bagi seorang mama melihat anak disedih. Berat bagi seorang mama melihat anak sakit. Jika anak sakit terasa di fisiknya, maka mama yang melihat anak kesakitan fisik itu sakit di hatinya. Nah itulah Nabi. Sidin bila melihat umat di kesusahan, itu berat rasanya bagi Nabi. Nah makanya para jamaah kita, kalau bujur-bujur memperingati maulid seperti malam ini, salah satu amalan yang harus kita lakukan adalah jangan sampai pandir kita, tingkah laku kita itu menyakiti kaum muslimin, menyusahkan orang. Karena dengan pian susahkan orang, hakikatnya saat itu pian sedang menyusahkan. Muntung itu diingat dengan menyampaikan orang. Jangan ketujuh mencari-cari kekurangan orang. Jangan mengesahkan aib orang. Apa kalau bahasa lainnya apa? Menggosip. Ini kadang kawan kumpul sedikit, maka sambil bawa tuat siapin, lalu aja bersuara, sudah mendengar kabar terbaru belum jamnya? Berapa? Saya penasaran apa itu jamnya? Berapa jam kali saja? Nah apabila para jamaah sesuatu itu merupakan kekurangan orang, aib orang, itu jangan dibuka. Nangkanya kita ini kada aib, kita aib juga. Kita ini para jamaah kalau aib kita masing-masingnya dibuka Tuhan, kada berkumpul kita di sini. Lantaran aib kita tuh ditutupi kita, lalu orang melihat kita tuh nang baik-baik aja. Coba biar di hati nang kayak orang berpengantinan hari Minggu. Oh bagusnya ya. Anunya pelaminnya kenapa jadi bagus? Ada dekor. Nah orang menutup pakai kain, pakai tirai dekor tuh, lalu bagus aja dihias. Coba singkap dekornya. Nah ada acil basuh piring kesingkai bahan. Basuh piring, nah hamburan piring kelas itu apa namanya rigat, tapinya tertutup dibalik tirai yang bagus tadi. Lalu mata orang melihat tambah. Kayak itulah kita ini didalami hibak dengan dosa. Tapi Allah tutupi aib itu, maka nampak di kita tuh nang baik-baiknya. Padahal nang baiknya kan seberapa? Maka berpikir ya, kalau kita hendak aib itu tetap ditutupi Tuhan, jangan membuka aib orang. Di dalam hadis dikatakan man satara musliman satara Allah yaumil qiyamah. Orang bila menutupi aib orang di dunia, maka Allah akan tutupi karena aibnya di hari kiamat. Ulun berdiri jadi lah. Muhammad. Berdiri lah kasih hak sampean kita. Jadi yang pertama tadi, Nabi Muhammad itu sangat merasa susah apabila ada sesuatu yang menyakiti umat. Jadi dulu bapak-bapak ada kisah diceritakan oleh Sayyid Muhammad Asy-Syadili di dalam kitab beliau Syarah Yaqut ketika beliau mensyarahkan satu kitab fikih. Jadi ada pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudu. Itu ada pendapat di dalam mazhab kita yang ada. Mun mazhab kita tuh jangan makan unta, makan mandai gitu, kada batal wudu.
hendak makan bakasam kah? Makan wadi kah? Tidak ada masalah. Tapi di dalam mazhab Imam Ahmad, memakan unta membatalkan itu. Nah ternyata ujar Sayyid Muhammad Syatiri itu ada cerita menarik di balik riwayat ini. Ujar Sidin sekalinya dahulu ketika Nabi Muhammad ini diundang bersama para sahabat, Sidin datang. Sekalinya tuan rumah ini menyiapkan makanan unta. Jadi Nabi, sahabat makan unta. Entah kekanyangan atau apa, sekalinya ada satu sahabat yang takandut. Lalu tunggu. Bujur mungkin kada berbunyi. Tapi kan baunya ada. Meskipun sahabat, masalah kantut tuh karena biar wali, biar kiai, lamun makan jaring, bebau bangai juga, biar kiai makan jaring. Nah sahabatnya rupanya tak kantut sini, ribut orang, ujar buat siapa yang makan tut ini? Siapa yang makan? Nah, namanya ditakuni siapa yang bakantut, siapa yang ngaku? Hah? Ada orang ngaku-ngaku. Ini kita melenceng dulu. Ada pulang kisah-kisah layau ya Bang juga. Jadi 2 hari kisahnya ada maling tengah malam hendak berjuntak naik ke atap rumah warga sudah hendak menyuntan barang. Rumah bahari itu kan jaka bahasa kita pakai apa atap rumbia apa ya? Nipah. Lalu dibilang nipahnya. Begitu dibilang nipahnya dikira guling saudaranya. Sekalinya laki bini di dalam kamar itu sedang malam pertama. Orang hanya kawin. Tapi belum bentrok belum. Masih pakai kesahan ya. Pakai kesahan mana deh? Ujarang laki ikam dingai bunga sebanar ujarang bini biar bikin kai tampan nih mulai atas malik hitip nih. Sekalinya ada nang takan tuh. Laki kah bini kan tahu. Jadi rupanya bau ini kan karena kau ini didustai bau. Biar berhemat mereka. Jadi ujar nang laki dingnya. Ikam bakantut kah? Ujar nang bini kada kai biar kau nang bakantut. Ujar yang laki kada mungkin mesti ikam. Ujar nang bini jangan sembarangan biar. Ulun sudah berdandan bunga-bunga sekali itu udah bakantut. Biar kalau ujar nang laki kada, aku kada bakantut. Kada nang mengakunya. Kada nang laki, kada nang bini. Sekalinya kayak laki ini kamu muyakan. Sudah dikir. Mau dikam kadang aku kada bakantut, ikam kada bakantut, maling kalau nang bakantut. Rupanya maling di atasnya mendangar dituduh bakantut. Meluncat turun ke bawah. Begitu meluncat turun menggawil lawan nang laki ini bang-bangnya. Ulun di kamai bujur maling. Cuma demi Allah dia ulun kada bakantut. Ayo klarifikasi maling. Masalah maling dia bujur ulun di maling. Cuma mohon maaf aja ulun kada bakantut. Sarik maling dituduh bakantut. Nah kita tak boleh dari artinya sahabat ini ditanya siapa yang bakantut? Ada dalam aku. Lalu ada sahabat lain yang bersuara. Ini kada lawas lagi sembahyang waktu ini. Ini kada lawas lagi waktu sembahyang buhannya ay. Kita ini kada denang aku lah. Kita tunggu aja karena begitu aja siapa yang bodoh. Begitu lah. Siapa yang bodoh? Bila ini bodoh, apa? Berarti itu nama katut. Berarti tinggal nunggu nih. Nah itu para jamaah didengar oleh Nabi. Maka ujar Sayyid Muhammad Syatiri itulah sebab. Lalu beliau katakan dalam riwayat dikatakan man akal al-jazur falyatawadda. Siapa yang tadi makan daging unta silahkan berwudu berada. Makanya sahabat tuh langsung bubar berwudu.
sehingga di saat itu tidak lagi diketahui siapa orang yang bakal. Lalu bertanya dulu, kenapa? Lalu ulama mengatakan, lihat kayak apa Nabi Muhammad itu kada hendak menyumpahkan umat. Padahal bakantut ini lain-lain. Ini lain nang bahari pernah mabuk atau bahari pernah mencuntang tapi bertobat. Ini sekedar bakantut. Bakantut itu siapa orang nang pada bakantut? Hah? Biar raja, biar bakantut. Pernah dengar bakantut? Nah, jadi oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ada anu, bila buang air kecil, ini di WC terminal tuh bila buang air kecil 2000. Buang air kecil tuh kami nanti banyu lah. Banyu, bila banyu 2000. Bila airnya besar, yang besar tuh paham lah. Air kecil 2000, yang besar berapa? 5000. Sekalinya keluar sini menjulung duit 3000. Bingung orang biar lima apa? Bekal itu 2000, behera 5000, kenapa jadi 3000? Aku sih, aku tercirit dia ya. Rupanya tercirit cuma antara air lawan besar. 3000 bingung orang kenapa jadi 3000 menjulung. Baik, kita kembali ini jangan nang diingati kisah ciritnya ini. Jadi kita kembali, kita anu para jamaah kita ini masa-masa anu di zaman-zaman ini banyak yang gembira aja. Pada saat ini kita doakan di Jakarta, di Jawa mudah-mudahan aman dan mudah-mudahan Indonesia ini diberikan keamanan Allah dengan berkat bulan Maulid. Jadi yang pertama, Nabi itu azizun alaihi ma'anitun. Jadi jangan berpikir hendak mengalihi orang. Sekali lagi ingatkan, jangan berpikir hendak mengalihi orang. Jangan menyusahkan, jangan menakuti, jangan meneror. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh para ulama, di antara perkara yang paling banyak buai maulah orang mati kada beriman. Ulang-ulangi, di antara perkara yang paling banyak maulah orang mati kada beriman, satu itu kada sembahyang, meninggalkan salat. Dua, berburuk sangka kepada sesama orang yang beriman. Berburuk sangka itu apa tuh? Nah kayak ulun ya, misalnya berburuk sangka lawan siapa? Siapa? Anu, siapa namanya sudah? Sulaiman. Epat. Ulun berburuk sangka lawan Epat. Nah, buruk sangka ulun ini apa dampaknya bagi Epat? Di hadapan Epat mungkin ulun senyum-senyum aja, tapi hati bapak sangka. Kan ada dampak. Mulai Epan rugi kada, mulai Epan sakit kada. Tapi prasangka di dalam dada itu kalau dipelihara, naudzubillah min dzalik, itu bisa menjadi sebab orang mati kada beriman. Itu buruk sangka loh. Lalu kayak apa menurut dia nang menyakiti fisik orang beriman, merampas harta orang beriman, memfitnah orang beriman? Kita berada di zaman yang orang kok begitu berani, begitu mudahnya menzalimi orang. Pian ketemu zaman, mohon maaf, adalah pian pernah tetamu, tanahnya sebuting, suratnya 3, bisa? Bisa lah itu? Bisa. Tanahnya ngitung-itu aja, nang bisi kita menjadi 3. Maka bersurat badan belak. Itu bisa terjadi, kenapa? Kok begitu mudahnya orang tidak ada rasa takut hendak menguasai akun orang. Mengukur tanah begitu mudahnya memindah patok. Para jamaah, kayak apa aja kuatnya gempa di dunia ini, gempa kuat, kada bakal patok itu pindah. Namun terpindah itu ada dasar ada yang pindah. Gempa kada pindah patok. Berarti dasar orangnya memindah. Begitu mudahnya memindah patok. Kada ada rasa takut lawan hak orang. Harta rakyat yang harusnya dijulung,
Hah? Disunatnya ini yang wajib bersunat tuh anak lelaki. Begini dalam mazhab Syafi'i bukan harta orang, bukan duit orang disunat. Ada rasa tidak takut begitu. Itu mengalihi umat, menyakiti umat, itu berat dari Nabi. Itu menyakiti Nabi. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim. Orang yang menyakiti Nabi itu, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Dia. Ada dalam hadis. Ini kan para pasar nih. Bahari Nabi pernah ke pasar. Sidin memasukkan tangan Sidin ke dalam wadah gandum, bahari gandum. Nabi masukkan tangan Sidin. Sekalinya buai di dalamnya itu basah. Paham nggak ya? Kalau gandum itu basah di bawah, apa artinya? Barat ya? Barat. Begitu tahu bahwa ini penjual seperti itu, maka Nabi bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Penjual limau yang testernya manis memang. Yang dijualin apa? Ya orang datang, ada orang berjualan limau sepikap, sama bergerobak berjual ada nak? Limau bergerobak. Datang orang kai aja menukar limau 2 kilo. Manis ka kai, manis ya kai ku jamin. Nah ngaran kai menjamin nukar 2 kilo. Begitu balik ke rumah, sebibiji renang manis. Sebibiji renang manis. Lalu hamuk kayak orang yang membawa sisa limau nih sampai ke hadapan kai kemahampas. Ujar kai kenapa jadi kemahampas limau? Pian jar mendus sayuran, menipu ulun. Menipu apa jar kai? Pian padahkan manis. Ulun tukar 2 kilo, sekali ulun rasai, sekalinya masam. Pian dasar menipu. Aja sih. Kamu hanya 2 kilo, aku sih dibunguli orang segerobaknya. Aku sih segerobak bunguli orang, tukar juga. 2 kilo itu segerobak bunguli orang. Walhasil para jamaah, yang pertama jangan hendak menyakiti orang, jangan menyusahkan orang, karena Nabi Muhammad itu sangat berat bagi Sidin apabila kita menyusahkan umat Sidin. Yang kedua, jam berapa sudah nih? Ini lawas juga lagi juhur. 16 lagi juhur. Baik, yang kedua, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi Muhammad itu harisun alaikum. Nabi itu sangat ingin kalian semua itu selamat. Nabi itu hendak. Makanya bahari telah bilangnya di Martapura atau bila kita membaca harisun ala dalik, harisun ala dalik. Itu sekali guru-guru itu mengartikan haris itu tamak di situ. Tapi tamak bukan dengan makna negatif, paham nggak? Tamak itu kan bahasa kita. Jakanya ini nih, banyak ulun. Kada hendak ulun julung, kada hendak ulun bagi lawan pian apa namanya? Kan scare nih kalau, hah? Ya scare, hah? Pemalar, lingket, apa lagi? Ya pelit, medit, himat jarang kotai. Nah, kalau punya ulun itu kada hendak ulun julung itu pelit namanya. Tapi kalau apa yang ada di orang pun hendak ulun kuasai juga itu tamak namanya. Jangan kawa berarti antu kalau udah hujan orang Banjar tuh kuluh. Kuluh itu mungkin diambil dari bahasa Arab kuluh, artinya semuanya. Jangan kawa berarti antu kalau ulun aja namain biar aja kalau sultan.
air ulo namanya itu tahu. Artinya ini memiliki kengototan untuk mendapat apa yang dia mau. Tapi ini bukan dengan makna yang tidak baik. Maksud Haris itu, Nabi itu sangat ingin kamu selamat, tapi keinginan selamatnya kayak apa? Coba lihat. Nabi itu berdakwah kepada umat itu kada peduli sini diusir mulai kampung. Lahir di Mekah, hidup di situ 53 tahun demi menyampaikan sesuatu yang menyelamatkan umat, menyampaikan agama, sini rela diusir. Hakun aja kasihan berdarah-darah Muhammad di perang Uhud. Hakun aja ketika malaikat menawarkan, ya Rasulullah, kalau pian mau gunung ini nak ulun cabut, ulun timbayakan ke sana. Ya Nabi kada mau. Hendak benar umat itu selamat. Kada berhenti siang malam berdakwah kepada umat. Masalahnya nerima, kada nerima, Nabi kada bosan. Disiapakan sahabat dilajari kirim ke daerah kirim ke daerah supaya manusia ini selamat saking hendaknya tuh nah. Sekalinya banyak di antara kita yang muncul, banyak di antara kita yang kada patuh lawan Nabi, karena kada patuh, karena bermaksiat, karena melawan, akhirnya juga wadahnya. Naudzubillah dari boleh jadi karena orang itu kada taat lawan Nabi karena rakainya, padahal Nabi sudah hendak ini selamat, diberitahu ini halal, ini haram, tapi nang haram digawi karena rakainya. Lihat Nabi kada cukup di dunia nih, sampai ini hari kiamat Nabi itu kada tenang kecuali kada tersisa satupun umat sidin yang ada dalam neraka. Nabi memberi syafaat kepada orang berdosa. Ujar Nabi, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku ini akan menyentuh orang pelaku dosa besar di kalangan umatku. Saking Nabi itu harisun alaikum, hendak benar kita ini beratakan selamat. Amun di dunia ini luput, kadang mengumpati petunjuk, di akhirat jadi tunggu Nabi kan. Asal inya mati dalam keadaan beriman. Kan kayak apa Nabi itu harisun alaikum, ay harisun ala salamatikum di dunia wal akhirah, ala najatikum di dunia wal akhirah. Nabi itu sangat ingin kita selamat. Makanya kalau Nabi itu hendak kita berataan selamat, kita jangan hendak berpikir mencelakakan orang. Mudahan selamat berataan. Kada usah mengumpati dendam, orang tuh berbuat kada baik lawan kita. Kita disuruh al-ihsanu ila man asa ilaina. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Memang kada mudah bujur, kada mudah cilai, memang mudah siapa? Cuma memang itulah perintah Nabi, dan janji Nabi adalah surga bagi orang yang mau memaafkan kesalahan orang. Weh, kada nyapa memang. Memaafkan aja berat, apalagi membalas baik orang. Sangguplah kira-kira menggawi? Sangguplah? Hah? Misalnya bila ada kena orang menyambati pian, bila sampai ke telinga pian, sekalinya orang yang di situ yang menyambati pian, menghina pian, antari isok kena pepuyuh begadang. Menyamannya aja. Sekalinya masih jual lagi menyambati, diberi pepuyuh atau masih menyambati, mungkin sini makanannya ayam kalau nanti ayam dicari-cari, masih hijau menyambati kira, mungkin makanannya itu makanan kampung, antari mandai. Namun diberi mandai itu masih hijau lagi menyambati, itu mandau kali maksudnya. Karena kalau dibaiki gitu. Cuma bukan begitu artinya kita disuruh berbuat baik. Para jamaah, kita kan bilanya bulan Rajab, di awal-awal bulan Rajab ini masyarakat Kaltim ini rame bila awal Rajab itu tulakan ke Banjar ya lah. Datang di haul abah guru lah. Ini orang yang dihauli almarhum guru ini. Guru dikisahkan oleh Guru Mu'az, dan sini sehat banyak umurnya. Ujar Guru Mu'az, dulu abah guru ini pernah dituduh oleh guru juga. Dan nuduh ini bukan yang ada kaitan dengan agama. Ustadz juga itu di dalam ceramah
menyampaikan itu jarang disampaikan. Zaid itu sesat. Guru tuh kadang disalahkan, disesatkan. Coba, ini guru-guru masuk itu. Jadi abah guru itu dipadahkan sesat. Si ustadz ini lo menyampaikan dia ada orang banyak. Sekalipun abah gurunya itu kadang pernah mengolah klarifikasi kalau pembela diri kadang juga. Nah lalu satu hari jadi guru Muaz ketika abah guru naik mobil, Allah beri sini rezeki naik mobil, sekalinya tatamu ustadz ini berjalan, guru lawan murid-murid sini ke mobil ini berjalan. Begitu melihat ini berjalan, guru langsung menyuruh supir stop. Begitu stop, guru turun, disalami sidin, ustadz itu disalami sidin, dicium sidin tangannya. Karena terlepas dari itu, berilmu memang kurang ini. Coba lihat dulu. Dicium sidin di tangan, lalu sidin bertakut, hendak ke mana pian? Jadi ujar guru ini tadi, ulun aku hendak ke sana. Oh anu di sidin, kebelujuran ulun arah ke situ juga. Ayo minum 4 ulun aja supaya kada uyuh. Padahal orang ini menyampaikan di majelis di hadapan orang banyak, guru itu sasat, bukan salah, sasat. Kayak apa guru memperlakukan? Diam sini aja dulu 4 ulun aja. Kada dendam banyak. Kada dendam. Begitulah sifat Rasulullah SAW. Kada dendam. Memang kada mudah, begitu itu kada mudah. Cuma kayak apa ya lah? Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari dendam. Berapa sudah? 2 lah. 2. Jadi yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Sungguh berat bagi Nabi apabila ada yang menyusahkan kalian. Berarti jangan berpikir akan menyusahkan orang. Karena Nabi yang merasa susah, karena Nabi yang merasa sakit. Yang kedua, Nabi itu hendak orang berataan selamat. Maka itu tanamkan juga di jiwa kita. Mudah-mudahan kita kawal melakukan segala sesuatu yang menyamani orang. Jangan memikirkan diri seorang, jangan soal ini. Pikirkan orang banyak. Yang terakhir yang ketiga, Nabi Muhammad itu bil mu'minina Nabi Muhammad itu sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ulangi, Nabi Muhammad itu kasih sayang, penyayang. Kalau sayang dengan orang beriman, maka lazimnya akan memiliki sifat sabar kepada mereka. Nah kayak kita sayang kepada seseorang, maka akan ada kesabaran menyertai itu. Sabar. Makanya laki bini adalah lamun bujur sayang, mesti ada sabar. Ini mohon maaf ya. Laki bini juga sebelum kita berpandir kurang nang di luar sana, nang dalam rumah dulu. Kita disuruh memaafkan kesalahan orang. Nang di dalam rumahnya dulu nah. Bisalah saling memaafkan kesalahan masing-masing. Kado seperti di negara kan. Ulun para jamaah akan menyampaikan ini. Dia kadang nyangkat nama, kadang ibadah Allah. Yang penting jangan nyangkat nama. Yang penting tidak menyebut nama. Ulun ini beberapa kali didatangi orang. Kada sekali 2 kali, berkali-kali. Anak-anak muda kasihan. Masih umur 19 mungkin lakinya. Atau bininya umur 17, umur 18. Ada yang laki yang umur 20. Ya umur begitulah, datang ke rumah menangis berdua. Ya lu kenapa kisahnya datang menangis? Sekalinya ingatnya habis berkelahi. Lalu si laki ini mungkin si bini kalau lah minta talak, laki ini emosi juga talaknya. Habis mentalak nyesal. Nanti dia nyesal aja. Nah, itu banyak kejadian. Kebiasaan amarah itu diturutakan. Makanya ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, beri ulun wasiat, beri ulun nasihat, beri ulun. Maka Nabi mengatakan kepada orang itu, la takdob, ujar Nabi, jangan jadi orang temperamen. Ujar bahasa ini, jangan jadi sumbu handap. Tolak sumbu handap. Sumbu handap itu kayak mercon, bebaya dicucur meladung. Itu namanya sumbu handap. Amun panjang sumbu lambat lagi meledak. Ini handap sumbu. Amun mercon ke bahari kehandapan sumbu itu belum ditimbai gini bisa dalam ladung. Nah jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah, jangan temperamen.
Lalu yang kedua lelaki itu berkata, ausini, adakah lagi? Bari urun kurang nasihat yang kedua. Ujar Nabi, la taqdob, jangan pemarahan. 2 kali saya. Lalu lelaki tadi mengatakan pulang, ya Rasulullah, tambahi lagi seperti. Ujar Nabi, la taqdob, jangan pemarahan. 3 kali Nabi ucap jangan temperamen. Di dalam hadis lain Nabi katakan, la taqdob walakal jannah. Jangan jadi orang yang pemarahan, niscaya kamu akan mendapatkan surganya Allah. Nah itu dah kali, jangan jadi orang yang temperamen, emosian. Lelaki jangan tapi hendak emosi lawan bini. Nang bini juga pula jangan tapi pamamayan lawan laki. Nang laki juga bila bini pamamayan sabar. Nang milih bini biang juga. Ini banyak para jamaah. Kalau kita membaca ada kitab namanya As-Sabru 'ala Zaujat. Itu banyak diceritakan Allah Ta'ala itu diisi wali-wali. Nang mereka itu dijadikan Tuhan wali karena sabar menghadapi bini nang pamamayan. Iya, ya. Karena sabar menghadapi bini pamamayan. Jadi sudahlah sabar. Kita lelaki ini ar-rijalu qawwamuna 'ala. Lelaki itu pada zamannya dianggap lebih kuat. Maka kita lelaki ini nanam banyak-banyak berpikir tuh panjang-panjang. Jangan berkelahi sedikit, talak berkelahi sedikit. Makanya hak talak itu dititipkan lawan kita lelaki. Kenapa? Karena kita dianggap tahan menyandangnya. Bebini bisa nggak menolak laki? Tadi bisa. Hak talak di tangan siapa? Hak talak di tangan siapa? Karena laki, bini kada kau mencerai, kada kau mentalak laki. Biar tahulah kenapa jadi lelaki yang diberi hak talak. Kenapa kada bebini? Karena kalau bebinian diberi hak talak, sehari mungkin bisa 11 kali biar talaknya. Ini pilihnya sarik dan lagi pisahnya kita cerai aja. Asal ucap. Sedangkan talak ini kadang kalau digaya-gayakan, bila ingat terucap jatuh. Talak ini kadang kalau digaya-gayakan, bila terucap jatuh. Makanya dia dititip di muntung lelaki. Jadi lelaki jangan kayak begini. Sedikit nih, insya Allah di sini kan ada lelaki yang insya Allah soleh berataan. Dan bebinian di sini kan ada juga nang pemamayang. Itu bebinian nang di sana. Cuma nang di sana aku sudah pindah ke sini. Baik, itu yang ketiga. Dan itu para jamaah, kalau kita disuruh untuk banyak memaafkan dan berkasih sayang dengan orang luar, maka kita lebih pantas untuk memaafkan dan berkasih sayang dengan orang yang di dalam rumah saudara. Nabi Muhammad itu romantis lawan bini sidin. Nabi itu kasih sayang kepada keluarga sidin. Maka begitu juga kita. Mudahan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita mampu menjaga masyarakat sekitar kita. Mudah-mudahan sekali lagi doakan. Ulun mohon doa juga. Jadi malam ini ulun agak terlambat karena tadi mama ulun hari ini tadi masuk rumah sakit sidin. Doakan mudah-mudahan sidin sehat, panjang umur, penyakit diangkat oleh Allah, diberikan kesehatan kesembuhan oleh Allah. Dan kayak itu juga kita berdoa nang mana garing, mudahan penyakit diangkat Allah. Diberi kesembuhannya, mana diisi utang, mudahan lunas. Mudahan sugih biar kesugihan yang akan mengantarkan kita kepada taat kepada Allah. Mudahan bahagia berdatang insyaallah dengan Allah. Dan kita mohon sekali lagi di malam yang mulia ini kita minta kepada Allah mudah-mudahan nang di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, se-Indonesia nang saat ini kesian biar terlihat sarang malam. Di berita kayak apa? Ya mudah-mudahan lakas kondusif. Mudah-mudahan lakas damai, negeri kita aman. Orang nang meninggal dunia ada malam itu kesian sidin ini apa sama ojek tetap ditabrak. Nah itu mudah-mudahan ini mendapat rahmat yang luas di sisi Allah. Mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya dan ditinggikan derajat di sisi Allah, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Allah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya mudah aman. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala bencana. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Semua yang terlibat dalam acara malam ini mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita diampuni, mudah-mudahan kita bertahan dikabulkan hajat, dan mudah-mudahan kita bertahan kada mati
mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tul umur fi khair tuqati ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wadihi salafus salih ila hadratin nabi al-fatihah. Ini yang belum bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعلنا والحاضرين من خيار أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله